kebutuhan pedagang seperti apa? Ya, dalam setiap kunjungan kita wajib untuk ini ya, mengunjungi pasar, terutama di pagi hari, untuk mengecek tingkat inflasinya. Saya lihat tadi masih cukup terkendali inflasinya, dan kita juga harus melihat harga-harga terutama ini bawang merah, cabai. Saya lihat tadi cukup terkendali. Itu yang penting itu. Mas, tadi kan sempat ke puskesmas juga. Kalau Yeah. kita melihat ini kan program cek kesehatan gratis sudah berjalan hampir 5 bulan. Apakah pemerintah ada melakukan evaluasi dan progres program CGK itu, Mas? Untuk saat ini yang sudah memanfaatkan fasilitas ini ada kurang lebih 9 juta ya. Jadi saya lihat ini cukup baik, dan di setiap, sekali lagi selain pasar, di setiap kunjungan saya selalu menyempatkan ke puskesmas juga. Kita lihat bagaimana antusiasme warga, kita lihat juga apakah puskesmas yang ada di daerah-daerah ini alat kesehatan. Dan kita lihat juga personilnya sudah lengkap atau tidak. Nah, ini dalam beberapa bulan ini saya kira sudah berjalan cukup baik, dan akan terus kita evaluasi ke depan. Dan ini salah satu program prioritas dari Pak Presiden Bowo, penting sekali untuk deteksi dini. Jadi tidak menunggu sakit, tapi deteksi dini, penting sekali. Dan ini ke depan akan meningkatkan angka harapan hidup. Oke, Mas Gibran, langkah konkret pemerintah pusat untuk mendukung petani kopi yang ada di Jawa Timur? Sama. Hari ini kita di Bondowoso panen kopi, kemarin tebu di Banyuwangi. Jadi ini kita memang intens sekali untuk mengawal program-program dari Pak Presiden. Khusus untuk kopi ini, ya karena kopi Indonesia ini sudah mendunia, kita ini produsen kopi nomor 4 dunia, kita pastikan kualitasnya terjaga dan kuantitinya mencukupi kebutuhan dunia. Jadi dari tahun ke tahun permintaannya terus meningkat. Jadi ini sekarang PR-nya ya hampir sama seperti tebu, beras, dan lain-lainnya. Pengadaan alat-alat modern, pupuk yang mudah terjangkau, bibit, ini akan kita kawal terus. Karena sekali lagi kopi kita ini sudah mendunia, harus kita jaga kualitasnya, branding. Tadi sudah sempat dibahas Pak Bupati. Jadi yang namanya branding ini sangat penting sekali, karena kopi ini membawa nama baik Indonesia. Ya. Mungkin rasanya gimana sih dan kesan? Nah, ini di setiap di setiap rapat dengan Pak Presiden pasti ada kopi. Apalagi Pak Presiden itu penggemar kopi. Nah, itu. Kalau semuanya minum kopi, kadang-kadang pada nambah kopinya. Saya cuma seruput dikit aja, karena saya punya asam lambung. Tapi tadi saya cobain kopi yang ini, atas saran dari Bu Gubernur, dicoba tanpa gula ya Bu ya. Ternyata perut saya masih aman. Jadi untuk teman-teman yang punya asam lambung seperti saya, minum kopi dari Ijen ini ternyata aman. Ya, tadi sesuai saran dari Bu Gubernur, tanpa gula. Ternyata masih di perut masih enak. Harus kopi Ijen ya, Mas? Harus kopi Ijen ya? Harus kopi Ijen, kopi Indonesia. Ya. Mas tadi kan pemetik kopi ini ada membicarakan soal koperasi merah putih. Ini Koperasi merah putih. Implementasi untuk khususnya akhir ini kita dorong untuk pembentukan badan hukumnya, dan tentu saja nanti pembentukan koperasi merah putih ini harus bisa mensupport ya salah satunya kopi untuk pemasaran, untuk off takernya dan lain-lainnya.
untuk permodalan dan lain-lain. Ya, teman-teman media, karena masih pembentukan akan di-launching sebentar lagi. Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, tunggu sebentar lagi ya. Nanti akan segera di-launching oleh Pak Presiden langsung. Ya. Terima kasih banyak. Yuk ke tempat.